Halo, balik lagi sama aku ya, Baiti Maser di channel aku Membiti. Jangan lupa di subscribe ya, terus di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram aku Baiti Maser. Makasih ya. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang dampak ataupun perbedaan antara berhubungan badan dengan masturbasi. Disimak ya. Sebenarnya sama-sama ya, sama-sama buat enak, sama-sama bisa keluar, sama-sama ya pokoknya sama-sama ngefly, sama-sama enak gitu ya. Cuman ya nyatanya berbeda. Bedanya itu udah sangat jelas banget ya. Kalau berhubungan badan itu terjadi penetrasi ya. Yang main itu 2 orang ya. Tapi kalau masturbasi itu dia enggak terjadi penetrasi. Kalau toh terjadi penetrasi itu bukan dengan kokok tapi dengan jari ya. Jadi sangat-sangat berbeda ataupun dengan alat-alat bantu seksual yang lainnya. Terus juga mungkin kalau masturbasi itu kepuasan yang bersumber pada bukan pasangan kita gitu. Lebih cenderung ke alat-alat ataupun media-media seksual gitu loh. Kalau berhubungan badan kan udah real, maksudnya udah udah bener-bener kita ngelakuin sama pasangan kita, terus diawali dari foreplay, terus kemudian penetrasi, kemudian permainan ya, durasi, tempo, dan gaya segala macem, sampai akhirnya menemui titik puncak ya yang disebut orgasme ya. Tapi kalau masturbasi itu dia nggak diawali dengan foreplay, dia langsung aja ke permainan-permainan yang menurut dia itu mengenakan gitu, yang menurut dia itu langsung pada titik G-spot gitu ya. Jadi langsung ke titik-titik tertentu yang bisa bikin dia enak. Jadi di sini kalau masturbasi itu nggak ada interaksi antara sesama pasangan, dan tentunya antara hubungan badan langsung dengan masturbasi itu ada persamaannya juga loh ya. Sama-sama enak, sama-sama mengeluarkan cairan-cairan lubrikasi yang berujung pada cairan orgasme. Gak semua perempuan itu gampang mencapai orgasme, dan salah satu supaya dia itu bisa orgasme itu dengan cara masturbasi. Bisa disebut itu kayak alternatif jalan pemuas nafsu selain berhubungan badan gitu loh. Sebenarnya ujung-ujungnya sama ya, supaya orgasme, supaya mencapai titik kepuasan. Nah, perbedaan yang harus banget dicatat itu nih, kalau namanya berhubungan badan itu kan kayak menimbulkan efek-efek yang bikin ketergantungan gitu, yang bikin kita tuh mau lagi dan lagi. Nah, ini dampak buruknya kalau misalnya kalian itu sering masturbasi ataupun lebih suka memilih masturbasi ya, ataupun nggak tahu caranya gimana supaya bisa mencapai titik orgasme, ataupun nggak bisa mengenali G-spot yang ada di dalam diri kita. Itu sangat bahaya banget ya kalau menurut aku dampaknya di dalam rumah tangga, karena selain hubungan seksual itu jadi nggak harmonis, terus juga kayak hubungan seksual tuh jadi kayak rasanya tuh kayak hambar gitu loh kalau misalnya kita tuh nggak tahu tekniknya. Jadi di sini dampak buruknya itu ya ketergantungan gitu ya, karena sejatinya yang berhubungan dengan berhubungan dengan kayak gitu kan, itu tuh kayak menghasilkan suatu energi yang buat kita itu pengen lagi dan lagi gitu kan. Jadi kayak harus kayak harus wajib banget, kemarin aku udah enak nih nyoba, besok aku pengen lagi dan lagi gitu kan. Masturbasi itu sebenarnya nggak boleh dilakukan sama pasangan-pasangan yang belum menikah ya, karena nanti bisa ketergantungan, udah gitu juga nanti bisa menyebabkan hal-hal negatif lainnya gitu. Kecuali kalau misalnya kalian itu sudah menikah dan masturbasinya tuh bareng-bareng gitu, jadi nggak dimainin pakai tangan sendiri tapi dimainin pakai tangan suami
ya. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh coli sendiri tapi bolehnya dicoliin sama istri gitu loh teman-teman. Karena kalau menurut aku juga dampaknya itu ke psikis juga ya, ke mental juga gitu loh. Biasanya kalau orang-orang yang suka suka aneh-aneh ataupun suka hal-hal yang kayak gitu tuh jadi kayak psikisnya tuh kayak minderan, terus kayak mungkin nggak pedenya tuh berlebih, terus kayak nggak mau gaul sama teman-teman, terus mungkin jadi kayak mengurung diri aja di kamar ya, karena dia udah merasa punya kepuasan yang dia yang dia rasakan gitu loh, yang menurut dia tuh enak banget dan bisa diulangi lagi gitu dengan hal-hal simpel kan. Nah terus kalau misalnya berhubungan badan kok nggak menghasilkan dampak buruk gitu kan. Enggak lah, justru malah dampak baik ya bagi pasangan suami istri. Wajar dong kalau pasangan suami istri itu tiap hari bahkan tiap jam ataupun sesuai kebutuhan lah, dia kalau misalnya dia pengen dia minta dia ngelakuin. Wajar dong, karena sejatinya hubungan badan itu memang kebutuhan, suatu kebutuhan biologis yang harus terpenuhi gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Toh juga kalau ketergantungan kan ketergantungan sama pasangan sendiri gitu kan, nggak selingkuh, nggak main belakang, ataupun nggak nyicip-nyicip tetangga gitu kan. Malah kalau misalnya sama-sama saling memenuhi ataupun sama-sama saling ngerti, itu malah nanti jadinya kayak keharmonisan di dalam rumah tangga itu sungguh-sungguh terjalin gitu. Karena hubungan badan itu kalau misalnya kita ngelakuinnya tuh mungkin dengan benar dan dengan penuh kasih sayang, itu nanti bisa melepaskan hormon-hormon yang membawa kebahagiaan gitu loh. Bisa bisa bikin awet muda, terus kayak bahagia terus yang tadinya pusing jadi rileks, terus ya pokoknya banyak banget hormon-hormon kebahagiaan yang dilepaskan ketika kita selesai melakukan hubungan suami istri gitu. Jadi selain bermanfaat bagi selain bermanfaat bagi kebutuhan biologis, tentunya itu juga bisa bermanfaat bagi keharmonisan hubungan badan sesama pasangan suami istri itu. Kalau misalnya dilakuin secara tepat dan sesuai kondisi mungkin ya, itu nggak menimbulkan efek-efek negatif ya, malah justru mempererat hubungan di antara suami istri tersebut. Lain halnya dengan masturbasi tadi ya, itu sangat-sangat mengganggu mental dan psikis dan psikologi tentunya ya. Jadi buat kalian yang malu ataupun buat kalian yang yang ngerasa banget kalau misalnya aku ngebahas video ini gitu ya, jadi tolong mulai sekarang dikurangin ya, cari hal-hal positif lainnya, aktivitas-aktivitas positif lainnya ya, bergaul sama teman-teman gitu ya, pilih-pilih teman ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian tuh berteman boleh sama siapa aja, asalkan kita menyaring ya, kita gunakan filter pada diri kita. Yang baik kita ikutin, yang buruk jangan kita ikutin ya. Jangan ngurung diri di kamar, terus juga jangan kebiasaan nonton film porno ya. Udah nanti suatu saat kita itu bakal ngerasain ya. Cari wawasan boleh, pengetahuan boleh, asalkan terapkan di dalam diri kita untuk selalu berpikiran positif ya. Sekedar buat edukasi nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba, karena nanti efeknya itu mungkin nggak kerasa sekarang, kerasanya nanti gitu loh. Kan penyesalan itu ada di belakang, nggak ada yang di depan. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Jangan lupa di subscribe dan di like kalau kalian suka, kemudian follow Instagram aku, Betty Maser. Makasih ya.